masuk ke materi berikutnya, yaitu materi defiance atau pembangkangan. Teman-teman sekalian, materi ini menurut bukunya Pak Bambang Suryadi PhD, Humor Terapi. Jadi itu lebih kepada berisi humor yang dilakukan dengan menunjukkan sikap permusuhan atau agresi melalui pemberontakan. Ini kalau di Indonesia ada tapi nggak banyak ya. Kalau gue bilang sih ada orang-orang sekelompok YouTuber yang pernah melakukan ini. Ini sampai ngede memang ya hal-hal yang berbau pemberontakan terhadap kemapanan, ya. Dan lagi-lagi banyak orang yang menyukai ini karena dianggap berbeda sama yang lain, ya. Tapi untuk orang-orang dewasa dalam kurung tua kayak gue mungkin agak sedikit nggak nyaman. Jujur, materi ini kalau di luar negeri, di Amerika sana itu biasa banget. Di Indonesia ya nggak biasa. Apakah kita bisa bikin biasa? Sebagai aduh, maaf ya. Sebagai orang yang mempelajari humor dari literatur sih, gue tidak ingin ini menjadi salah satu budaya yang budaya kokoh di Indonesia, karena sepertinya ini nggak sesuai sama budaya Indonesia yang sangat mengapresiasi tata krama, melihat tata krama, menghormati lebih tua, dan berusaha memahami yang berbeda, meskipun sekarang banyak perbedaan dianggap sebuah permusuhan. Ya, lagi-lagi ya itulah bukan ini gua, bukan ranah gua untuk bicara itu, karena gua tidak punya kapasitas untuk bicara seperti gua, hanya bicara dari sisi humornya aja. Ya, gua mengikuti beberapa YouTuber yang pakai humornya pendekatan ini, komika lah mereka itu. Gua nggak bisa bilang siapa-siapa, lo silakan cari sendiri ya. Kelompok komika atau komika yang mengangkat sisi-sisi yang agak berlawanan. Nah, awalnya gue memang tidak suka, ya. Tapi karena gue adalah orang yang mempelajari humor, lagi-lagi gue bilang tadi, secara serius lewat literatur dan juga lewat observasi, gue harus tahu seperti apa. Gue tonton, awal gue nggak suka, tapi lama-lama ya gue terbiasa. Gue bisa menerima itu. Tapi ketika video tadi gue share ke teman gue yang lain, dia marah. Ini nggak lucu, share, ini sama sekali nggak ada nilai edukasinya. Ya memang iya, buat memang nggak ada nilai edukasinya, cenderung malah kadang-kadang provokasi. Cuma mungkin karena gua kali ya, mungkin karena gua kan memang orang yang jarang marah. Lebih tepatnya malah susah untuk marah. Jadi ketika melihat hal seperti ini, gue berusaha untuk beradaptasi bahwa faktanya lu harus nerima. Ini akan terjadi lambat laun akan terjadi. Lu nggak bisa menolak. Ingat nggak kasusnya ojek online? Ketika dulu orang menganggap ojek itu hanya bisa dapat di ujung gang, sekarang lu bisa dapat ojek dimanapun. Atau gue ingat banget ketika gue naik bis penuh, supirnya gue galan, dan gue bilang sama keneknya, bang bilangin dong sama supirnya jangan gini bawanya. Tau gak si kenek bilang apa? Bapak kalau mau enak naik taksi aja pak. Brengsek banget. Gue diem tuh ya. Setelah itu gue nggak mau lagi naik itu, karena ternyata udah ada MRT, udah ada Transjakarta, dan juga udah ada taksi online. Artinya yang dulunya bangga bener tuh supir-supir angkutan umum itu, yang bis 3/4 itu sekarang udah glosor, udah hilang tak kemana. Gue sih tidak mensyukuri ya kan, dari gimana mereka kehilangan pekerjaan, tapi mengingat kata-kata kasar yang sempat disampaikan ke gue terus terang agak marah mendengar itu, ya. Artinya apa yang terkait dengan yang gue sampaikan tentang defiance tadi ini, sekarang mungkin belum umum, tapi lambat tahun ini kan jadi umum loh. Kita harus siap untuk menerima hal-hal seperti ini. Sama ketika gue bilang ada kategori humor yang namanya dark jokes, dark humor, humor gelap. Gue inget banget ketika zaman gue di SK dulu, nggak boleh tuh bercandain kecelakaan, bencana alam, itu nggak boleh. Tapi sekarang, generasi sekarang, setelah milenial, bukan generasi milenial, setelah milenial, itu malah terbiasa dengan jokes-jokes yang seperti itu, yang dark, yang gelap. Ketika dia bisa bikin humor dari orang yang disiksa gitu loh. Ada orang dipenggal apalagi dan dia ketawa-tawa gitu. Sementara gua, aduh kayaknya nggak mungkin ya lu bikin ketahuan, dan lu agak-agak psycho lo kalau gitu. Enggak, bukan psycho, memang mereka generasi seperti itu, ya.
Nah, balik ke masalah diviner itu atau pembangkangan tadi, memang humor-humor jenis ini di Indonesia bukan enggak, belum merata. Tapi beberapa YouTuber komika sudah melakukannya. Ya. Mereka dengan terang-terangan melakukan pembangkangan, ya. Karena mereka menganggap atau karena media sosial itu melihat yang membangkang begini yang cepat dapat viewers sebenarnya. Gua nggak di level itu karena gue tidak sanggup untuk melakukan pembangkangan. Gua orang baik-baik aja ya. Kan gue pernah bilang kan ada pegiat medsos temen gue yang udah followernya ribuan gitu, udah bilang sama gue, lu medsosnya bagus, cuman lu kurang baper, kurang caper, share. Lu mesti caper dikit lah. Nah, gue nggak bisa, gue bilang caper. Gue hanya pengen kasih tahu hal-hal yang menghibur orang. Gue nggak mau cari perhatian orang. Orang mau nonton silakan, nggak ya udah gitu loh. Seperti gue bikin video sekarang ini, gue tahu viewers gue tidak seperti yang lain yang bikin gimmick segala macam, enggak. Tapi gue bersyukur dengan bikin gini ada ini sebenarnya gue setuju dengan bukunya Om Deddy Corbuzier ketika dia bilang bahwa jadikan YouTube itu sebagai salah satu big data penyimpanan konsep-konsep lo yang mungkin lo akan lupa, lo sampaikan dalam bentuk video gitu. Jadi lo nggak akan pernah hilang tuh, lo punya jejak digital yang dilakukan bahwa lo pernah melakukan ini gitu loh. Ini jadi kayak, gue nggak mau memang bilang memorabilia kan, memorabilia biasanya untuk hal-hal yang udah meninggal orang, gue nggak mau lah ya. Tapi ini jadi salah satu karya yang bisa lo tunjukin ke orang-orang, gue pernah bikin ini adalah cara berpikir gue berdasarkan literatur yang gue baca gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, humor-humor seperti ejekan ini, bukan ejekan mah sebelumnya, humor-humor pembangkangan ini sebenarnya bangkit dari rasa ketidakpuasan, kemarahan yang nggak tersalurkan, dan akhirnya lo melakukan itu, ya. Hanya bedanya ini tidak dilakukan di negara-negara yang masih sangat tirai besi. Kalau lo bercanda begini mah cari perkara lo, ya. Justru sebenarnya menurut gue Indonesia ini adalah salah satu ladang yang paling kuat nih kalau bikin humor seperti ini. Kenapa? Kan kita bangsa yang pelupa dan pemaaf ya. Lo cepat lupa dan lo maafin orang gitu loh, meskipun mungkin sebelumnya kesel minta ampun, ya. Tapi itu yang bikin Indonesia menjadi indah karena perbedaan dihormati. Harusnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada yang tidak suka dengan perbedaan, silahkan aja lah ya. Itu hak dia, lagi-lagi gue gak mau ganggu lah. Kalau gue sih perbedaan biasa. Keluarga gue banyak berbeda kok, aman-aman aja gak masalah. Gitu ya. Nah, pembangkangan ini dilakukan memang banyak kan dari kalangan-kalangan muda yang capek ngadepin orang-orang tua seperti gua atau seperti kita ya, yang gaptek gitu, yang belum bisa menerima perbedaan, yang masih menganggap bahwa zaman ini tidak lebih bagus daripada zamannya gitu loh. Ya mungkin ada benarnya, tapi kita harus pahami bahwa zaman memang sudah berubah. Lo nggak bisa memaksakan apa yang lo yakini. Lo harus bisa menerima kenyataan bahwa banyak hal yang berubah di dunia ini dan harus bisa menerima itu gitu loh. Gue punya teman-teman gue yang nggak bisa nerima banyak, tapi juga ada kok yang mau menerima atau mau belajar menerima apa yang terjadi di lapangan, ya. Kalau disarankan apakah kalau gue pakai ini boleh nggak share? Kalau lo merasa ada yang perlu dikritisi, silakan gunakan. Tapi gue sebenarnya sih gini lah ya, humor jenis ini sebenarnya bukan budaya kita. Budaya kita itu adalah mengkritik orang dengan cara yang santun. Jadi ketika tajam sekali pun orang tuh nggak akan marah. Tapi kalau ini kan penuh kemarahan ya, penuh emosi. Yang niat lo bercanda bisa jadi berantem tuh. Ini ya sebenarnya gue hindari gitu loh. Kalau boleh lu gunakan yang lain ya, jangan pakai yang ini. Tapi kalau memang kalau nggak begini ntar nggak ada yang lihat share ya. Ada soalnya temen gue pegiat medsos yang pernah bilang bahwa pada saat dibikin medsos lempeng-lempeng aja nggak ada yang lihat, tapi begitu dimulai maki sana maki sini, jadi nyalain sini, jadi banyak ngelihat, malah jadi rame tuh. Ya silakan aja kalau memang lu pakai itu. Tapi kalau boleh saran sebagai praktisi dan akademisi bidang humor,
Kalau bisa cari pendekatan lain atau cari humor yang jenis lain, kira-kira gitu.